Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, insyaallah kita akan membaca lagi tafsir pada software Quran Tadabbur. Nah, kita akan melanjutkan lagi tafsir pada tafsir At-Taisir miliknya Ustadz Firanda Dirja. Kita masih pada surat Al-Kafirun. Langsung saya baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Surat ini juga dikenal dengan nama surat Qul ya ayyuhal kafirun. Selain itu, surat ini juga disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Bersama surat Al-Ikhlas yang sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin yang diawali Qul huwallahu ahad. Hal itu karena kedua surat ini menjelaskan tentang baro'ah minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan. Surat Al-Kafirun adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan secara amalan. Sedangkan surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan. Surat Al-Kafirun adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan secara amalan. Sedangkan surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan. Tetapi dari sisi ilmu, yaitu bahwasanya Allah itu Maha Esa. Nabi seringkali membaca kedua surat ini dalam salatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai hadis. Nabi SAW bersabda, saya langsung baca artinya saja ya. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surat pada surat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada surat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmizi nomor 431. Dalam sholat witirnya, Nabi juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dari Abdul Aziz bin Juraij, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha surat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat witir. Aisyah menjawab, kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yaqra'u fil ula bi sabbihisma rabbikal a'la wa fi thaniyati bil Qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithati bi Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, yakni surat Al-A'la. Pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga ini Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas dan muawwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian di antara sunnah Nabi yaitu membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur, dan ini adalah sunnah yang sering ditinggalkan oleh manusia. Sering lupa biasanya ya. Nabi bersabda, aqra'u inda manamika Qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atu minasyirk. Baca ketika akan tidur Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah setelah selesai menamatkannya, sesungguhnya ia terlepas dari syirik. Hadis riwayat Ahmad. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Nabi sering membaca surat Al-Kafirun di awal hari dan di penghujung malam sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Kafirun adalah surat yang penting yang sering dibaca oleh Nabi karena isinya adalah baro'ah minasyirk, yaitu pernyataan berlepas dirinya Nabi dari kesyirikan.
Para ahli tafsir menyebutkan tentang sebab turunnya surat ini. Orang-orang musyrik senantiasa merayu Nabi agar menghentikan dakwahnya, dakwah yang mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Akhirnya mereka menempuh berbagai macam cara. Mereka menawarkan kepada Nabi harta, tahta, dan jabatan, tapi Nabi tidak tertarik dengan itu semua. Akhirnya ditawarkan kepadanya wanita tercantik, tetapi Nabi juga tidak tertarik dengan itu. Mereka terus memberikan penawaran kepada Nabi dan beliau terus menolak. Akhirnya mereka memberikan penawaran yang lain. Mereka mengajak Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun saja. Dan setelah itu giliran mereka menyembah Tuhannya Nabi selama 1 tahun berikutnya. Allah merintahkan kepada Nabi untuk menolak penawaran tersebut. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafir sebagai bentuk tegas penolakan Nabi terhadap ajakan mereka. Lihatlah bagaimana usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk menghentikan dakwah tauhid. Bahkan mereka rela bertauhid selama setahun. Aneh saja, Nabi menyembah Tuhan-Tuhan mereka walaupun sekejap mata saya Nabi telah terjerumus ke dalam kesyirikan, sehingga rusaklah tauhidnya. Oleh karena itu, Nabi tidak tawar-menawar dalam masalah ini. Dengan tegas Nabi menolaknya. Berbeda dalam kondisi yang lain, terkadang Nabi menggunakan kata-kata yang lembut untuk mengambil hati mereka. Tetapi karena ini berkaitan dengan tauhid dan kesyirik, maka Nabi membantah dengan perkataan yang tegas dengan ayat-ayat surat ini. Sudah sebelumnya juga. Kemudian wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nabi mulai dua pernyataan yang kurang lebih bermakna sama, yaitu ayat keempat dan ayat kedua. Namun para ulama berbeda pendapat tentang alasan pengulangan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, sebagian ulama menyatakan bahwasanya ayat kedua yaitu la a'budu ma ta'budun berkaitan dengan perkara yang telah lampau. Sedangkan ayat keempat wala ana abidum ma abadtum berkaitan dengan masa depan, sehingga Nabi ingin mengatakan kepada mereka secara tegas, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Nabi mengulainya 2 kali karena tawaran tersebut juga datang berulang-ulang. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan perbedaan pendapat tentang tafsiran ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Pada tafsiran sebelumnya, ma pada ayat-ayat tersebut adalah mal mausulah, sehingga makna ayat adalah aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian yang lain berpandangan bahwa ma pada ayat ini dan ayat sebelumnya adalah mal masdariyah, sehingga makna ayat adalah aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian, karena mereka beribadah dengan cara kesyirikan. Meskipun mereka mengaku menyembah Allah, akan tetapi cara beribadah mereka salah, sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Ma mausulah dan ma masdariyah ya. Lakum dinukum waliyadin. Ayat ini adalah dalil bahwasanya agama tauhid dan agama kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula disamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Sekaligus ini merupakan bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang liberal atau penganut pluralisme yang menyatakan bahwasanya semua agama itu sama. Mereka memahami ayat ini secara terbalik ya. Dianggap bahwa ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Padahal seluruh ahli tafsir memahami bahwa ayat ini untukmu agamamu dan untukkulah agamaku adalah sebagai ancaman bahwasanya mereka orang-orang kafir tidak akan beriman dan bahwasanya jelas berbeda antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Bagaimana ayat ini bisa dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain sementara ayat ini dibuka dengan firman-Nya qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Penamaan mereka kaum musyrikin Arab dengan kafir menunjukkan bahwa ini justru membenarkan mereka akan tetapi justru menghina mereka dengan menamakan mereka orang-orang kafir. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah
oleh Allah adalah Islam, hanya Islam ya. Allah juga berfirman dalam ayat lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Hal itu karena satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid dan penyembahan kepada pencipta alam semesta ini hanyalah Islam. Selain Islam, semuanya adalah agama kesyirikan, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, dan lain-lain, semuanya menyuruh agama menyembah makhluk. Oleh karena itu, orang-orang yang hendak menyamakan antara Islam dengan Nasrani atau Yahudi, maka orang tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Seandainya semua agama benar, maka untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk apa Nabi memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani? Untuk apa Nabi mengirim para dai untuk mendakwahi kaum Yahudi dan Nasrani? Dengan jelas Nabi bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, kemudian ia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim nomor 153. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembacaan tafsir pada surat Al-Kafirun. Alhamdulillah, semoga yang sedikit ini bisa membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih takut kepada Allah, dan istiqomah di jalan yang lurus. Serta semoga apa yang telah kita baca dan kita dengar ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Dan saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.